Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan tidak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah tahu bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'annya secara berangsur-angsur. Diawali dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hiro. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah kemudian menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu para sahabat langsung menulis dan menghafalkannya. Awalnya, wahyu Allah ini berupa lembaran Al-Quran. Maka melalui para sahabat penghafal Al-Quran yang hidup pada masa Rasulullah ini, Al-Quran yang awalnya berupa lembaran ini dihimpun lalu disatukan oleh para sahabat. Nah, salah satu penghimpun Al-Quran ini adalah Zaid bin Thabit. Lalu, siapakah Zaid bin Thabit ini? Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, Zaid bin Thabit ini adalah salah satu penduduk kota Madinah. Beliau masih saudara dari Rasulullah di Madinah. Zaid bin Thabit ini berasal dari Bani Hajjar. Ketika beliau lahir pada tahun ke-10 sebelum Hijriah, Zaid ini 10 tahun lebih muda dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat-sahabatku, di usianya yang 11 tahun ini, Zaid bin Thabit ia masuk Islam bersama keluarganya ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, Zaid di masa mudanya ia adalah pemuda yang sangat cerdas, pintar, dan berwawasan luas karena ia dididik dan dibimbing oleh keluarganya. Maka tidak heran jika di usianya yang 11 tahun ini ia telah menghafal 11 surat Al-Quran. Ketika 2 tahun setelah masa hijrahnya Rasulullah, yaitu 2 tahun, terjadilah perang Badar. Nah, ini Zaid yang masih berumur 13 tahun, ia pergi menemui Rasulullah dengan membawa pedang yang tingginya melebihi tinggi badannya. Lalu ia pergi menemui Rasulullah untuk meminta izin untuk mengikuti perang. Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku syahid bersama engkau. Izinkan aku jihad di jalan Allah dan memerangi musuh-musuh Allah." Rasulullah yang mendengar ucapan Zaid ini merasa bahagia dan kagum atas keberaniannya. Karena di umur 13 tahun ini ia ingin mengikuti perang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Tapi sayangnya Zaid bin Thabit ini dilarang, tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk mengikuti perang. Nah, mengetahui ia tidak diizinkan, ia pulang dengan wajah murung dan sedih karena ia yang berumur 13 tahun ini sangat ingin mengikuti perang bersama Rasulullah.
Dan ibunya yang bernama Nuar binti Malik ini juga mengetahui bahwa putranya tidak dapat mengikuti perang karena usianya yang masih muda. Beliau juga sangat sedihnya karena ia tidak dapat menyaksikan putranya mengikuti perang bersama Rasulullah. Karena sebetulnya beliau ingin melihat anaknya menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tiada. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, Zaid ini tidak putus asa, sama seperti ibunya juga tidak putus asa. Mereka mencari cara bagaimana ia bisa berjuang di jalan Allah tanpa terhalang oleh usia. Nah, teman-temanku, ibunya Nuar binti Malik ini pergi bersama putranya. Ia menemui Rasulullah. Nah, ia menemui Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah kelebihan-kelebihan putranya ini. Beliau menyampaikan bahwa Zaid dia sudah menghafal 17 surat Al-Quran, lalu dengan bacaan yang baik dan lancar tentunya. Nah, tidak hanya itu saja, Zaid pun langsung mempraktekannya, yaitu dengan menulis bahasa Arab dengan sangat indah sekali. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Zaid bin Thabit ini kemudian diminta oleh Rasulullah untuk belajar 2 bahasa, yaitu yang pertama bahasa Ibrani, yaitu bahasa orang Yahudi, agar Rasulullah tidak mudah untuk ditipu oleh orang Yahudi. Yang kedua yaitu bahasa Suryani. Nah, Rasulullah meminta Zaid untuk belajar 2 bahasa ini. Tapi yang Masya Allahnya sekali, teman-temanku, Zaid bin Thabit ini mudah dan sangat cepat sekali menghafal 2 bahasa ini. Ia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk menghafal 2 bahasa ini. Di situ Rasulullah sangat kagum kembali dan mengangkat Zaid bin Thabit ini menjadi sekretaris pribadinya. Lalu apa tugas Zaid sebagai sekretaris Rasulullah ini? Nah, Zaid bin Thabit ini ditugaskan untuk mencatat wahyu-wahyu Allah, yang dimana ketika wahyu itu turun dari Allah melalui Rasulullah, Zaid dipanggil oleh Rasulullah untuk menuliskannya. Karena daya ingatnya Zaid ini sangat tinggi juga, sahabat-sahabatku. Nah, ketika itu para sahabat kan tahu bahwa Zaid ini menjadi sekretarisnya Rasulullah. Akhirnya para sahabat ini memberi julukan Zaid bin Thabit dengan julukan penghimpun Al-Quran dan sekretaris Nabi. Nah, lalu ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah. Nah, ketika terjadi perang Yamamah ini, banyak para sahabat yang mati syahid karena ikut berperang. Akhirnya Umar bin Khattab ini cemas, teman-temanku, karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran ini mati syahid, takut bahwa wahyu-wahyu yang Allah turunkan itu hilang begitu saja.
Akhirnya Abu Bakar dan Umar berdiskusi, bermusyawarah siapa yang bisa menghimpun Al-Quran ini dan siapa yang dapat menjalankan tugas ini. Akhirnya mereka menunjuk Zaid bin Thabit untuk mengemban tugas ini. Nah, ketika Abu Bakar memanggil Zaid, Zaid awalnya tidak setuju. Ia tidak setuju karena tugas ini sangatlah berat baginya. Tapi Abu Bakar tidak putus asa, ia terus berusaha untuk meyakinkan Zaid dan akhirnya Zaid pun menyetujui untuk mengemban tugas ini. Nah, sebetulnya Zaid ini sudah menghafal seluruh Al-Quran, tapi ia tetap ingin menemui para sahabat yang masih hidup. Nah, ia mengumpulkan catatan-catatan dan hafalan-hafalan dari para sahabat. Nah, ketika seluruhnya sudah terkumpul, ia menghimpun dan menyatukan satu persatu mulai dari surat pertama hingga ayat-ayat yang sudah ia kumpulkan. Nah, karena ia sudah diajari oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Teman-temanku, ketika Zaid bin Thabit ini menjalani tugas itu, ia sangat berjasa bagi umat Islam karena ia membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikan tugas ini. Maka tidak heran jika waktu itu umat Islam pada zamannya Kekhalifahan Utsman, Zaid ini dicintai oleh seluruh umat Islam karena jasanya karena dia itu sangat berperan dalam menyatukan Al-Quran ini yang berawal dari lembaran-lembaran akhirnya menjadi mushaf. Teman-temanku, ketika itu Al-Quran ini dikumpulkan menjadi 7 macam bacaan karena Rasulullah sendirilah yang memintanya, karena agar memudahkan umatnya yang memiliki karakter lafal dan ucapan yang berbeda-beda. Lalu ketika masa kekhalifahannya Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit ini ditugaskan kembali untuk menjalankan proyek besar, yaitu agar Al-Quran ini dijadikan satu bacaan saja, agar memudahkan umat Islam yang di masa yang akan datang. Lalu Zaid pun menjalankan tugas itu dan akhirnya dimodifikasi menjadi modifikasi Utsmani yang mungkin kita sudah mengenalnya. Sahabat-sahabatku, ketika Zaid bin Thabit ini telah menjalani tugasnya, maka patut kita contoh dari semangatnya yang masih muda untuk terus berusaha bagaimana caranya ia dapat berjuang bersama Rasulullah tanpa terhalang oleh usianya. Lalu ketika beliau meninggal pada usia 56 tahun,
umat Islam dan para sahabat bersedih karena kepergiannya. Karena jasanya dan perjuangannya sangat besar bagi kami dan umat Islam seluruh dunia. Karena mungkin tanpa jasanya dan tanpa perjuangannya dan jasa para penghafal Al-Quran, mungkin kita tidak akan memegang Al-Quran saat ini. Lalu Abu Hurairah mengatakan, telah wafat orang terbaik dari umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Nah, maka semoga kita, sahabat-sahabatku, kita harus terus berjuang di jalan Allah, terus berusaha menghafal Al-Quran, meskipun menghafal itu memang tidak mudah, tapi kita harus terus semangat. Karena di era zaman sekarang, terus di zaman sosmed sekarang, banyak yang membuat kita mager, menunda-nunda, yang membuat kita akhirnya menyepelekan hafalan kita. Semoga kita dan keluarga kita menjadi keluarga seorang penghafal Al-Quran. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.